Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, secara umum ada 3 tujuan penciptaan manusia di dunia, yaitu pertama, beribadah hanya kepada Allah, dalilnya Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, berperan sebagai khalifah di muka bumi, Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan yang ketiga, berdakwah menuju jalan Allah, Quran surah An-Nahl ayat 125. Ketiga tujuan ini seyogianya menjadi sarana untuk mencari pahala negeri akhirat dengan tidak mengabaikan dunia, Quran surah Al-Qasas ayat 77. Namun, seiring dengan kemajuan iptek dalam bidang teknologi, transportasi dan informasi, justru manusia semakin sibuk mengurusi keinginannya di dunia. Pada situasi kehidupan dunia seperti ini, akan semakin banyak manusia merasakan kekhawatiran dan kesedihan dalam hal urusan dunia, meskipun harta kekayaan berlimpah yang pada puncaknya bisa menyebabkan stres. Ini menurut Ibrahim 2012 mengungkapkan bahwa obat stres di zaman modern ini adalah Al-Quran. Dalilnya Quran surah Al-Isra ayat 82. 3 dari 11 substansi pokok pendidikan agama Islam yang perlu mendapat perhatian besar dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini adalah: pertama, konsep pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, integrasi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Yang ketiga, membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Hal ini dirujuk dari Dirjen Dikti 2020. Hal ini pula menunjukkan tentang perlunya pembelajaran, terutama pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Salah satu solusi sebagai upaya antisipasi adalah mengamalkan nilai-nilai karakter yang berbasis Al-Quran, sebab hanya orang yang hidup sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran yang berpeluang tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka, Quran surah Thaha ayat 103, serta tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan di dunia, Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Syihabuddin 2020 telah menggagas suatu teori pendidikan alternatif, yaitu pendekatan profetik, yang dibahas secara mendalam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya, serta pedagogik spiritual. Gagasan pendekatan ini dikonstruksi dan dimulai dari pembahasan tentang potensi dasar manusia, yaitu akal, yang biasa disebut potensi pikir atau IQ, kalbu, potensi zikir atau spiritual quotient SQ, nafsu, potensi ikhtiar, emotional quotient atau EQ, jasad, potensi motor, AQ. Pendekatan profetik ini dikembangkan menjadi 3 komponen utama, yaitu pendekatan tilawah, pendekatan tazkiyah, dan pendekatan taklim, yang dikonstruksi dari Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 129, Quran surah Al-Baqarah ayat 151, Quran surah Al-Imran ayat 164, dan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Syihabuddin 2013 juga telah mempublikasikan pada jurnal internasional suatu model instruksional, yaitu yang dikenal dengan M3 model, yaitu munazarah, muzaqarah, dan muhasabah, yang dikonstruksi dari ayat-ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ghasyiyat, Quran surah Yunus, Quran surah Safat, Quran surah Al-Araf, dan Quran surah Al-Imran ayat 77. Beberapa penelitian yang mencoba menghubungkan antara sains dan Al-Quran, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuryatini tahun 2018, itu kecakapan mahasiswa dalam mengidentifikasi konsep fisika yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mujizatullah 2019 tentang pembelajaran IPA berbasis Islam. Yang ketiga, penelitian Nugroho
yang meneliti tentang integrasi sains dan Al-Quran menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hasan 2019 dan Pertiwi 2016 yang meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran dapat diasimilasikan pada pembelajaran fisika dasar, kinematika, dinamika, momentum, usaha, energi, gerak, fluida, dan kalor. Kemudian penelitian oleh Murdayani tahun 2013 katakan bahwa bahan ajar fisika terintegrasi Al-Quran, materi gerak memiliki validitas yang tinggi. Dan penelitian dari Husna tahun 2019 katakan bahwa ada pengaruh positif siswa yang hafal Al-Quran terhadap hasil belajar fisika. Namun, keenam penelitian ini tidak mengembangkan model pembelajaran seperti yang ingin dikembangkan melalui penelitian ini. Beberapa penelitian diantaranya yang mencoba menginspirasi suatu model seperti penelitian Taja dengan kawan-kawan tahun 2021 menemukan bahwa proses internalisasi nilai-nilai dapat dikembangkan melalui proses mengetahui, melakukan, dan menjadi. Nilai-nilai etika keagamaan yang dapat dikembangkan dalam diri peserta didik merupakan kristalisasi dari 4 karakter kenabian, yaitu Fatona, Siddiq, Amanah, dan Tablik. Hasil pengujian di sekolah umum merupakan sekolah berbasis agama menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran etika keagamaan mampu meningkatkan karakter etika keagamaan pada tingkat yang tinggi. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam di era pandemi berbasis pengembangan karakter profetik. Namun, penelitian ini belum sampai mengembangkan model pembelajaran. Penelitian Anita dan Badrun tahun 2019 telah berhasil mengidentifikasi bahwa karakter religius personal lebih tinggi dari karakter religius sosial dan karakter religius sosial lebih tinggi dari karakter religius ritual pada mahasiswa pasca sarjana. Penelitian Ahmad tahun 2020 telah berhasil mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran pada pembelajaran yang terdiri dari perhatian, retensi, produksi, dan motivasi. Demikian pula penelitian Solihah tahun 2020 telah mengemukakan bahwa kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dilandasi oleh iman dan takwa atau IMTAK. Namun, ketiga penelitian ini belum mengembangkan model pembelajaran berbasis Al-Quran. Penelitian Purwaningrum tahun 2015 telah berhasil mengungkapkan bahwa langkah-langkah model integrasi agama dan sains dalam pendidikan dapat dilakukan dengan pertama, memetakan konsep keilmuan dan keislaman. Yang kedua, memadukan konsep keilmuan dan keislaman. Dan yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pengawal dari setiap kerja sains. Namun, penelitian ini belum mengembangkan model pembelajaran. Berikutnya, penelitian Khairul Rahman tahun 2010 telah berhasil mengungkapkan bahwa nilai-nilai Islami berdasarkan iman, Islam, dan ihsan dapat dikembangkan menjadi nilai kejujuran, disiplin, adil, visioner, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian. Namun lagi-lagi penelitian ini juga belum mengembangkan model pembelajaran. Penelitian Faris Ansari dengan kawan-kawan tahun 2019 telah berhasil mengungkapkan bahwa syarat untuk mengintegrasikan konsep fisika dengan Al-Quran adalah pertama, memahami ayat Al-Quran. Yang kedua, memahami konsep kosmologi. Yang ketiga, mengetahui temuan para ilmuwan. Yang keempat, dapat menghubungkan temuan ilmuwan dengan Al-Quran. Dan yang kelima, pemilihan model yang tepat.
Penelitian Al-Ayyubi tahun 2021 juga telah berhasil mengembangkan dan menguji cobakan suatu model pembelajaran astrofisika, yaitu model interconnected entities, dengan mengadaptasi sintaks model Osborne-Napana, yaitu penemuan ide, mengasosiasi fakta dengan ayat Al-Quran, dan merumuskan solusi berdasarkan ayat Al-Quran. Namun kedua model penelitian terakhir ini belum mengembangkan model pembelajaran berdasarkan atau berbasis ayat-ayat Al-Quran. Dari beberapa penelitian yang mencoba menghubungkan antara sains dan Al-Quran, ternyata belum ada yang mengembangkan model pembelajaran yang berbasis Al-Quran. Dengan demikian, keterbaruan dari model pembelajaran profetik untuk perkuliahan astrofisika ini adalah: pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, materi ajar, perkuliahan, lembar kegiatan mahasiswa, instrumen evaluasi perkuliahan, semuanya akan dikonstruksi dan dikembangkan berbasis Al-Quran. Pengembangan model pembelajaran profetik pada perkuliahan astrofisika berbasis Al-Quran untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter religius ini, insya Allah dapat dilakukan dengan mengadaptasi dan mengembangkannya dari pendekatan profetik Shihabuddin 2020, AM3 model Shihabuddin 2013, model pembelajaran etika keagamaan Taja dengan kawan-kawan 2021, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang relevan. Mohon doanya.